Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana tadhkiratan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina ala man qala alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Shadaqallahul azim. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memuji syukur kepada Allah. Kita masih diberikan peluang, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup. Pergunakan hidup kita ini dalam rangka menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang Allah, dan agar kita saat sakratul maut nanti kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah bersabda bahwa kata Nabi di depan para sahabat bahwa saya melihat haud di depan. Sahabat tidak satupun yang melihat. Dan sahabat pun bertanya, apa itu haud? Kata Nabi, haud adalah telaga. Man syariba minhu la yazma'u abadan. Kata Nabi, barang siapa yang meminum telaga itu, maka tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Jawab, lalu sahabat pun bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa haud itu? Kata Rasulullah, li ikhwani, untuk saudara-saudaraku. Siapa yang dimaksud saudara-saudara di sini? Amanubi walam yarawni. Merekalah yang beriman kepadaku, merekalah yang percaya kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihat aku. Agaknya yang ada di dalam hadis ini adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah hidup dengan Nabi, kita tidak pernah bersalaman dengan Nabi, kita tidak pernah bersolat berjamaah dengan Nabi, bahkan kita tidak hidup sejaman dengan Nabi, tapi kita percaya kepada Nabi Muhammad. Itu adalah ikhwani, saudaraku, kata Nabi, yang nanti akan minum telaga itu. Dan barang siapa yang meminum telaga itu tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam bulan ini, bulan Rajab, ada satu peristiwa besar, peristiwa yang tidak mungkin diterima oleh akal pikiran kita. Namun kita yakin bahwa innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sayyidatuna Maryam, kita kalau ngelihat anak misalnya, itu pasti logika kita menjawab pasti ini ada ibu dan bapaknya. Itu pasti menurut logika, mestinya begitu. Bagi Allah tidak. Allah mau, walaupun menurut kita mustahil, tapi Allah mau hamil Sayyidatuna Maryam yang di dalam kandungan adalah Nabiullah Isa alaihi salam. Kenapa? Allah yang mau. Nabiullah Ibrahim, lahirlah Nabiullah Ismail, umur 99 tahun, di luar logika. Tidak akan pernah bisa. Tapi Allah mau, lahirlah Nabiullah Ismail. Lalu 12 tahun kemudian umur 112 tahun lahirlah Nabiullah Ishaq alaihi salam. Kenapa?
Allah yang mau. Dan kalau kita lihat ayatnya, kalimatnya, subhanalladzi, maha suci Allah lah, alladzi asra, yang telah menjalankan. Kalau kita lihat nahwu, asra dari saro, saro yasri, itu berjalan. Ketika mendapatkan tambahan hamzah asra, maka menjalankan. Siapa yang menjalankan? Allah. Asra bi'abdihi, siapa yang dijalankan? Hambanya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Allah yang menjalankan, bukan Nabi yang jalan sendiri. Kalau Allah yang punya rencana, Allah yang menjalankan, berapapun waktunya yang Allah butuhkan tergantung Allah. Dengan siapa berjalannya, kemana jalannya, berapa waktunya, sangat tergantung kepada Allah. Karena Allah yang menjalankan. Sama dengan rasala, ketika jadi arsala maka mengutus. Nabata tumbuh, ketika ambata menumbuhkan. Nazala turun, ketika anzala maka menurunkan. Jamaah yang dirahmati Allah. Isra wal Mi'raj ini, Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram kota Mekah Al-Mukarramah ilal Masjidil Aqsa ke Masjidil Aqsa Palestina, Yerusalem, yang jaraknya sekitar 1500 km. Yang kalau naik onta sekitar 40 hari 40 malam. Ditempuh tidak berbulan-bulan, tidak berhari-hari, hanya sepertiga malam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di luar akal, di luar nalar. Menurut kita mustahil, menurut akal tidak akan pernah bisa. Menurut Allah apa yang tidak bisa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Menurut Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, barang siapa yang tidak mempercayai ayat Isra, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka bisa dipastikan bahwa dia adalah kafir. Kenapa? Karena kita tidak percaya dengan Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian semua beriman dengan sebagian kitab Al-Quran sementara kafir terhadap yang lain? Tidak. Kita beriman kepada Al-Quran penuh, total. Tidak boleh ada satu ayat pun yang kita ragu. Tidak boleh ada satu ayat pun yang kita tidak percaya. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Al-Mutawalli Sya'rawi mengatakan bahwa siapapun yang tidak percaya dengan ayat Isra, maka bisa dipastikan dia adalah kafir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa peristiwa ini terjadi? Terjadi di kota Mekah selama 13 tahun Rasulullah di kota Mekah dalam keadaan down, dalam keadaan terpuruk, embargo makanan, bahkan tidak boleh saling menikah. Ada orang yang ia cintai yang jadi pelindung, Abu Thalib. Ada orang yang dia menjadikan sandaran tempat dia berbicara, Khadijatul Kubra. Dua orang ini yang jadi sandaran Nabi wafat. Pertama adalah Abu Thalib wafat. Saat misalnya Abdul Muthalib wafat, umur Nabi saat itu 8 tahun, diserahkan kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Karena paman Nabi banyak. Abdul Muthalib mempunyai anak 15, yang 5 perempuan, yang 10 semuanya laki-laki. Di antaranya adalah ada Hamzah, ada Abdullah, ada Abu Thalib, ada lagi Abbas, ada lagi Umar bin Hisham yang kita sebut dengan Abu Jahal, ada lagi Abdul Ujjah yang kita sebut dengan Abu Lahab. Jumlahnya adalah 10. Yang menentang, yang sangat memusuhi adalah Umar bin Hisham dan Abdul Uzza, Abu Lahab dan Abu Thalib. Jamaah yang dirahmati Allah. Diserahkan Nabi Muhammad kepada pamannya yang bernama Abu Thalib. Begitu sayang Abu Thalib ini. Dan istri daripada Abu Thalib ini adalah Fatimah, sama dengan nanti dengan putri Nabi yang bernama Fatimah. Saat dibawa begitu sayangnya, anaknya banyak sampai dia dibawa berjualan ke Syam.
Di tengah perjalanan dia mampir ke dalam satu tempat. Disitulah ada satu tempat beribadatan yang disebut dengan Saum'ah atau yang disebut dengan gereja, yaitu umat Kristen. Dan disitulah ada seorang rahib, seorang pendeta yang biasanya tidak pernah keluar. Saat itu dia keluar dan melihat sang anak ini, lalu dia bertanya, anak siapa ini? Lalu dijawab oleh paman Abu Thalib, ini adalah ibni, ini anakku. Apa kata Abra? Apa kata Bahira? Kalaulah benar apa yang saya baca, menurut kitab yang saya baca, anak ini adalah anak yang sudah menjadi yatim saat 2 bulan dalam kandungan. Apa kata Abu Thalib? Betul memang, ini adalah ponakanku, anak Abdullah. Dan oleh karena itu, saat itu juga Bahira menyuruh kepada Abu Thalib, jangan lanjutkan perjalanan. Anak ini nanti akan ketemu dengan orang Yahudi, dia akan dibunuh. Karena itu Abu Thalib pun membatalkan perjalanan balik ke kota Mekah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang begitu cintanya Abu Thalib ini wafat. Saat wafat itulah ada 2 bisikan telinga. Yang pertama adalah telinga daripada Abu Jahal dan Abu Lahab yang pernah mengatakan bahwa apakah kamu senang, apakah kamu benci terhadap agama Abdul Muthalib? Karena Sayyidina Muhammad, karena Nabi Muhammad pernah menyuruh untuk bersyahadah. Detik-detik akhir menjelang wafat Abu Thalib dibisiki oleh Nabi untuk bersyahadah. Akan tetapi telinga yang samping lalu membisikkan lagi, apa kamu rela, apa kamu benci dengan agama Abdul Muthalib, Abu Jahal dan Abu Lahab? Sebenarnya apa yang ada di dalam hati Abu Thalib ini? Apakah dia tidak percaya kepada Nabi? Percaya. Bahkan dalam satu ungkapannya, laqad alimtu anna dina Muhammadin khairu adyanil bariyah. Kata Abu Thalib, saya tahu bahwa agama Muhammad adalah agama yang terbaik untuk manusia. Laulal malamah wahidharul masabbah, seandainya bukan karena caci maki, wahidharul masabbah, seandainya bukan karena caci maki dari saudara-saudaranya, lawajadtu samhan lidzalika dini mubayyina, maka sungguh kau temukan aku menerima agama ini. Jadi Abu Thalib sendiri sebenarnya mengatakan bahwa dia menerima agama ini, tapi karena dicaci, karena dimaki, karena diancam oleh saudara-saudaranya, dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Dia tidak bersyahadah. Apa kata Abbas? Tanya kepada Rasulullah, bagaimana keadaan Abu Thalib di dalam alam kuburnya, di akhiratnya. Pernah ketemu dengan Rasulullah mimpi saat Abu Thalib masuk ke dalam neraka, baru saja menginjakkan kakinya di neraka, ketemu bersentuh dengan sedikit api neraka, melepuh dan mendidih semua isi yang ada di kepalanya. Itulah salah satu gambarannya. Jamaah yang dirahmati Allah, ceritanya adalah Abu Thalib wafat. Orang yang kedua yang sangat dia cintai adalah Sayyidatuna Khadijatul Kubro. Orang yang sangat sayang, orang yang sangat cinta. Terbukti umur 38, 39, 40, Rasulullah umur 38 naik ke Jabal Nur, bertahannud, beribadah, menyendiri, memohon pertolongan kepada Allah. Tidak ada apa-apa. 39 naik lagi, tidak ada apa-apa. Saat umur 40 tahun Rasulullah naik, maka disitulah datang seorang makhluk yang tidak pernah dia kenal. Orang yang begitu besar, lalu dia langsung dikekepinnya. Lalu dia keluarlah kata-kata Iqra, 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 ma'ana biqari, kata Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat dari surah Al-'Alaq. Itu adalah wahyu. Lalu Rasulullah pun kedinginan. Lalu Rasulullah pulang dan diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah. Datanglah ayat yang kedua. Dia berselimut, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Lalu disitulah apa untuk menenangkan di sini Rasulullah, untuk memberikan ketenangan, maka Sayyidatuna Khadijah pun datang kepada seorang pamannya yang bernama Waraqah ibnu Naufal. Datanglah kepada Waraqah ibnu Naufal, ahli kitab, orang Nasrani.
datang, wahai pamanku, suamiku semalam kedatangan seorang makhluk yang begitu besar. Inilah yang dibaca, Iqra, Iqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai 5 ayat. Apa kata Waraqah ibnu Naufal? Suamimu ini adalah kedatangan namus, yang sekarang itu disebut dengan Jibril. Dulu datang kepada Nabiullah Ibrahim, dulu pernah datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa, sekarang datang kepada suamimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Waraqah ibnu Naufal, kalau seandainya menurut kitab yang saya baca bahwa suamimu ini nanti akan diusir, dan demi Allah kalau saya dipanjangkan umurnya, sayalah orang yang pertama yang akan membela suamimu ini. Itulah kata Waraqah ibnu Naufal. Jamaah yang dirahmati Allah, apa maknanya? Mari kita ambil satu peristiwa, satu gambaran, satu makna untuk kita pedomani. Bahwa kejadian ini adalah ujian keimanan bagi Nabi Muhammad dan juga bagi umatnya. Dalam keadaan down, dalam keadaan susah, banyak musuh, diuji oleh Allah untuk menceritakan sesuatu yang tidak pernah bisa diterima oleh akal, diceritakan di depannya. Disitulah ujian bagi Nabi sekaligus kepada umatnya saat itu. Ada yang percaya dan ada yang tidak. Bahkan ada yang iseng. Coba kalau memang kamu Muhammad pernah ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, ceritakan bagaimana keadaan masjid itu. Diambillah masjid ini, diperlihatkan oleh Jibril. Diambil, Rasulullah bisa catnya warna ini, jumlah pintunya segini, jumlah semuanya persis. Dan sahabat ini beriman. Kenapa? Karena dia persis. Tapi tidak banyak mereka juga yang menganggap bahwa Nabi adalah gila, Nabi adalah asatirul awwalin, cerita orang-orang dulu. Bahkan Nabi dikatain tukang syair dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita diuji oleh Allah keimanan kita. Khuliqal insanu halu'a. Manusia ini diciptakan oleh Allah memang serba salah. Idza massahu syarru jazu'a. Saat kita ini ditimpa kemalangan, saat kita ditimpa kesulitan, saat kita ditimpa musibah, maka kita kadang-kadang keluh kesah. Rasulullah tidak keluh kesah. Ujian dari umatnya, ujian dari saudaranya, ditinggal oleh orang yang ia cintai, dia tidak keluh kesah. Dia hanya mengharap kepada Allah, ilaika ashku, kepada engkau saya memohonkan, saya mengadu. Artinya apa? Bahwa kita setiap manusia itu pasti mendapatkan ujian dan cobaan, kesulitan ekonomi, kesulitan hidup, segala macam. Pasti. Apakah kesulitan yang menimpa kepada kita itu membuat kita putus asa? Apakah kesulitan yang menimpa kepada kita itu lalu kita bertukar akidah? Apakah kesulitan yang akan menimpa kepada kita itu akan menghilangkan keimanan kita? Jangan. Kita harus bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza asabathum musibah. Bahkan di dalam ayat lain dijelaskan, wala nabluwannakum minal khauf, dan akan kami uji kalian semua dengan sedikit ketakutan. Takut kita kalau punya anak, takut kita kalau menikah. Wal ju', kelaparan. Bahkan kita sekarang serba mahal, kita lapar, kurang makan. Wal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal, kekurangan harta, harta kita hilang, harta kita habis. Wal anfus, kekurangan jiwa, orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa ujung ayatnya? Wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira orang-orang yang bersabar, orang-orang yang tetap istiqomah, orang-orang yang sabar dalam menghadapi setiap kesulitan hidup, orang-orang yang bersabar dalam segala macam ujian yang dianugerahkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap bersabar, dia tidak mengeluh, dia tetap menjalankan perintah Allah. Maka balasannya adalah wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira mereka yang bersabar. Siapa yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka yang apabila ditimpa musibah, qalu, dia berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia meyakini bahwa semua dari Allah dan kita semua datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi tidak satu pun yang akan pernah kita bawa, tidak satu pun manusia yang akan kecewa kalau kita percaya bahwa semua ini adalah dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan kita sering baca setiap sholat pengakuan itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah kita ucapkan setiap sholat. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadah-ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan kematianku, lillahi rabbil alamin, yaitu kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu saja yang dapat kita ambil pelajaran, bahwa kita akan siap menghadapi ujian dari Allah, dan jangan sampai ujian itu membuat akidah kita jadi hilang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar.